Tidak boleh makan buah apa? Tak boleh rame. Apa? Tak boleh rame. Tidak boleh ramai ya, Aan. Tidak boleh ramai. Nomor 3 apa? Tak boleh makan. Tidak boleh? Mingsu itu berkata? Betul. Dan minum saat Istirahat. Yang kedua, kalimat yang kedua, tidak boleh ramai. Berarti kita harus apa? Tertib. Tertib. Perilaku tertib. Yang ketiga, tidak boleh berkata kotor. Berarti berkata yang baik, yang sopan. Berkata Sopan. santun ya. Kata yang santun. 4, tidak boleh membuli. Berarti kita harus benar. Rukun. Iya, saling menghargai antar teman. Terus apa lagi ya? Nomor 5. Nomor 5, tidak boleh bertengkar. Berarti harus rukun terhadap Sesama manusia. rukun Sesama terhadap manusia. teman ya. Terus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Berarti betul, membuang sampah pada tempatnya. Nomor 7 tidak boleh datang. Yang 7 tidak boleh datang terlambat. Berarti datang tepat. Nah, dari kalimat positif ini kita buat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang tahu nggak keyakinan kelas itu apa? Jadi hal-hal yang kita yakini semua untuk dilakukan. Jadi sampai yakin harus dilakukan. Nah, sekarang yang nomor 1, makan dan minum saat istirahat. Berarti apa keyakinan kelasnya? Disiplin. Tahu waktunya ya. Disiplin. Yang kedua apa? Berperilaku tertib. Berarti kan tertib. Yang ketiga, berkata yang santun. Tadi tetap ya, berkata santun. Lagi saling menghargai antar teman. Berarti apa? Ayo, saling menghargai antar teman. Berarti tetap saling menghargai. Lanjut nomor 5, rukun terhadap teman. Berarti rukun. Nomor 6. Membuang sampah pada tempatnya sama. Membuang yang nomor 7, Datang tepat waktu. datang tepat waktu. Sama ya.
sudah melaksanakan. Zen, hari ini datang terlambat lagi ya? Iya, Bu. Kemarin juga datang terlambat? Iya, Bu. Oh, kalau menurut Zen, datang terlambat itu suatu kesalahan atau tidak? Suatu kesalahan, Bu. Oh, begitu. Ya, nggak apa-apa. Jadi manusia itu wajar jika melakukan sebuah kesalahan, karena hal itu merupakan hal yang manusiawi. Tapi alangkah baiknya jika hal itu diperbaiki agar nantinya tidak akan diulangi lagi. Iya, Bu. Kalau Bu Ida boleh tahu, kenapa Zen kok datangnya terlambat? Main HP dan begadang sampai larut malam, Bu. Oh, karena main HP dan begadang sampai larut malam sampai nggak bisa bangun pagi ya? Iya, Bu. Kalau datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat kemarin tidak? Tidak, Bu. Jadi keyakinan kelas apa yang Zen langgar? Tidak datang tepat waktu, Bu. Oh, begitu. Nah, kalau menurut Zen bagaimana solusinya? Tidak main HP dan tidak begadang sampai larut malam. Yo, gitu. Bagus. Jadi Zen sekarang sudah menemukan solusinya agar datang tepat waktu ke sekolah dan tidak terlambat lagi. Oke, terima kasih Zen. Bisa kembali ke kelasnya. Ya, Bu. Nimas hari ini tidak mengerjakan PR lagi ya? Menurut kamu kalau tidak mengerjakan PR itu suatu kesalahan atau tidak? Iya. Oh iya, jadi manusia itu wajar jika melakukan kesalahan. Karena semua manusia itu pernah melakukan suatu kesalahan. Tapi alangkah baiknya agar kita tidak mengulanginya lagi dan memperbaiki kesalahan itu. Nah, kalau Bu Ida boleh tahu, kenapa nih Mas kok tidak mengerjakan PR bahasa Inggrisnya? Karena PR-nya susah, Bu. Saya tidak tahu artinya, jadi tidak saya kerjakan. Oh, jadi PR-nya susah, nggak tahu artinya. Gitu. Tapi kalau tidak mengerjakan PR itu menurut Nimas melanggar keyakinan kelas kita tidak? Iya. Keyakinan kelas kita apa yang Nimas langgar? Tidak mengerjakan PR. Iya. Kalau tidak mengerjakan PR berarti tidak disiplin. Tapi Nimas melanggar keyakinan kelas kita disiplin. Nah, lalu sekarang bagaimana langkah Nimas untuk memperbaiki kesalahannya? Oh iya, bagus. Jadi sekarang Nimas sudah menemukan solusinya dari permasalahannya. Baik, sekarang Nimas boleh ke kelas. Semangat pagi, Pagi, luar biasa. Salam guru penggerak. Menggerakkan. Saya mulai. Siap, Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nurul Faiza SHI selaku Kepala SD Negeri 1 Menganti. Yang saya hormati Bapak Khairul Anam SE selaku Komite SDN 1 Menganti, serta Bapak Ibu Guru dari SDN 1 Menganti beserta TK Sekar Mulyo yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa mengikuti acara yakni diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat.
Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni agama Islam. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dan berpartisipasi dalam acara saya, diseminasi budaya positif. Jadi acara ini dalam rangka aksi nyata saya di pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lamongan. Oke, Mas Guru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep inti budaya positif. Ada beberapa konsep inti budaya positif, ada 7. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, ada disiplin positif. Yang ketiga, ada kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, keyakinan kelas. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol restitusi. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Next. Untuk perubahan paradigma belajar, dalam hal ini pembelajaran paradigma baru, dalam hal ini kurikulum merdeka, yaitu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Pembelajaran yang dilakukan itu berpusat pada siswa atau yang biasanya disebut sebagai student center, yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Yang kedua, yaitu disiplin positif. Menurut Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, istilah ada disiplin yang kuat. Yang dimaksud dalam hal ini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal maupun eksternal. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai kebajikan. Nah, di sini kita sebagai pendidik, tujuannya apa? Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif sehingga dapat berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dalam hal ini ada beberapa nilai kebajikan. Nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dalam ini ada beberapa contoh. Yang pertama dari nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang sudah kita ketahui bersama. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini yang kita terapkan dalam pembelajaran kurikulum merdeka. Yang kedua dari IPO Primary Youth Program PIP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Dan yang selanjutnya itu keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Jadi ketiga ini hanya beberapa contoh saja dan masih banyak juga nilai-nilai kebajikan di luar sana. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita ketika melakukan sesuatu pasti punya motivasi. Dan yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya, saya berangkat pagi biar saya mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah. Seperti itu contohnya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi umpamanya, contohnya bagi seorang guru. Jadi saya berangkat pagi-pagi ke sekolah itu bukan karena mendapatkan pujian ataupun mendapatkan penghargaan, tapi motivasi dalam diri itu untuk menjadi teladan yang baik bagi siswa, seperti itu. Nah, dari 2 motivasi, yang satu dengan yang kedua ini merupakan motivasi eksternal, jadi dorongan dari luar. Sedangkan untuk yang menjadi
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu termasuk motivasi internal. Jadi motivasi yang tumbuh dari diri kita sendiri. Untuk kompetensi inti yang lain yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar itu merupakan hal yang harus terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melanjutkan hidupnya. Di sini ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Selanjutnya, penguasaan kebutuhan, pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Untuk penjabaran kebutuhan dasar manusia yang bertahan hidup. Jadi di sini ada pakaian, kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima itu kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, serta kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi termasuk dalam psikologis kita. Selanjutnya yaitu penguasaan. Dalam penguasaan itu merupakan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Jadi itu termasuk dari kebutuhan dasar manusia, kita pasti memilikinya. Dan selanjutnya ada kebebasan. Di situ ada kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang terakhir, kebutuhan kesenangan, yaitu untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Selanjutnya mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, dan hukuman itu bersifat satu arah. Bapak dan Ibu sekalian pernah menjalankan sebuah hukuman atau memberikan hukuman kepada murid-muridnya? Pernah? Dan seperti itu. Jadi sifatnya itu satu arah, tidak ada kesepakatan antara kamu saya hukum ya, gini-gini, tidak ada kesepakatan. Jadi ketika murid melanggar peraturan, maka kita langsung memberikan hukuman. Dan yang kedua, konsekuensi. Itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi ada kesepakatan dahulu antara guru dengan siswa. Jadi umpama, contohnya ya, jika kamu terlambat, maka apa konsekuensinya? Itu guru ingat dulu, oh itu Bu, kalau saya terlambat berarti saya istirahat, jam istirahatnya saya berkurang, gitu. Itu contoh dari konsekuensi. Kalau restitusi itu berisi perbaikan yang dilakukan oleh anak yang melakukan kesalahan untuk kembali pada karakter yang lebih kuat. Jadi kalau restitusi itu lebih ke arah perbaikan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sebuah contoh kasus, yaitu siswa yang datang terlambat ke sekolah. Jika kita memberikan hukuman, hormat di depan tiang bendera selama 1 jam, tuh ya, berarti kita tanpa ada kesepakatan maupun antara kita dengan murid, langsung dikasih hukuman, harus hormat di depan tiang bendera. Selanjutnya itu konsekuensi. Jadi kalau datang terlambat berarti pulang juga terlambat atau istirahatnya juga berkurang, seperti itu. Kemudian kalau restitusi, apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita perlu pendekatan dengan siswa, kita mengadakan sebuah dialog yang disebut dengan restitusi itu. Nah, dari ketiga hal tersebut, manakah yang sebaiknya diterapkan di lingkungan sekolah? Menurut Bapak Ibu gimana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi yang sebaiknya diterapkan di sekolah kita? Gimana Bu? Bu Tasi gimana? Restitusi. Bu Daya? Konsekuensi dan restitusi. Jadi memang yang sebaiknya kita hindari itu yang hukuman. Jadi kita bisa menerapkan konsekuensi maupun restitusi. Jadi tingkatannya itu semakin tinggi Bu ya. Restitusi itu tingkatnya paling tinggi. Ini lanjut. Nah, di sini posisi kontrol restitusi. Jadi guru memiliki 5 posisi kontrol. Dalam hal ini dalam
restitusi. Yang pertama itu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal atau non fisik. Jadi umpama kita memberi nasihat, marah-marah lah intinya. Kita marah-marah kepada siswa itu juga merupakan suatu hukuman verbal. Jadi secara langsung, secara omongan. Kalau fisik berarti kita mencubit ataupun menjewer. Nah, itu contoh dari hukuman fisik. Nah, seorang penghukum itu biasanya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi harus taat ya. Nah, untuk contoh-contoh kalimatnya, patuhi aturan saya atau awas. Jadi ada nada sedikit mengancam. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, itu merupakan omongan dari posisi kontrol seorang penghukum. Kemudian selanjutnya selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Kamu itu ya selalu gitu. Itu termasuk ciri dari seorang penghukum. Oke, lanjut Bu. Yang kedua itu posisi seorang guru, yaitu pembuat rasa bersalah. Jadi pembuat rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kalimatnya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Terus berapa kali bapak harus beritahu kamu ya? Tapi tidak dengan nada yang seperti seorang penghukum yang marah, tapi dia itu merasa dia itu harus membuat anak itu merasa bersalah atas kesalahannya. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau berbuat begini, itu gimana? Kamu sudah mengecewakan saya. Gitu. Contoh dari seorang pembuat rasa bersalah. Oke, next. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru yang teman nih. Pada hal ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya, ayo bantulah demi ibu ya, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini apa, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi kita melakukan pendekatan itu sebagai seorang teman. Tapi tetap ada plus minusnya, meskipun sebagai seorang teman, ketika kita tidak membantu murid tersebut, maka murid tersebut akan kecewa dan mengungkit-ungkit, Bu, katanya kita berteman, katanya kita gini gitu. Next. Untuk yang keempat yaitu sebagai pemantau. Jadi posisi pemantau itu berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi lebih mengingatkan kita pada peraturan apa, konsekuensinya apa. Contohnya itu ya. Ayo, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi kita menyuruh anak-anak itu ngobrol atau ngomong sesuai dengan peraturannya apa, sanksinya apa, konsekuensinya apa, itu dia disuruh mengingat-ingat lagi. Oke, lanjut. Dan posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer, di mana dalam posisi manajer itu penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi lebih kita pendekatannya lebih dalam lagi, yaitu apa yang kita yakini. Jadi kembali ke keyakinan kelas kita. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Begitu ke arah perbaikan. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini contohnya. Oke, lanjut. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut di atas, manakah posisi kontrol yang sebaiknya dihindari? Mana Bu yang sebaiknya dihindari dari 5 posisi kontrol tadi? Apa Bu ya? Penghukum. Apa lagi? Masih ingat nggak 5 tadi apa saja?
Lupa. Jadi 5 posisi kontrol tadi, yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir manajer. Dari kelima ini tadi, mana yang sebaiknya kita hindari dan mana yang sebaiknya yang kita perlu terapkan dalam pembelajaran atau dalam kehidupan? Kalau penghukum kira-kira pantas gak kita terapkan? Tidak. Gimana Pak Sukron? Kalau menurut saya ya melihat situasi dan kondisi. Oh, melihat situasi dan Jadi kondisi. tidak selamanya penghukum itu jelek. Iya. Jadi lihat kondisi siswa bagaimana ketika didekati dengan cara menjadi konco. Nah, tidak bisa terus menjadi manajer, tidak bisa, ya lihat situasi lah. Iya. Jadi memang suatu hukuman itu apa ya Pak namanya itu pilihan terakhir. Kalau memang semua tahapan atau semua posisi kita yang kita terapkan tadi tidak mangsang atau tidak ada perubahan, maka memang perlu ada hukuman. Tapi itu ya sebaiknya memang dihindari, paling tidak itu meminimalisirnya. Tapi namanya anak ada gitu. Oke, jadi penghukum apa Pak Sugron gimana tadi? Berarti kondisional ya? Kondisional, jadi Nah. tidak harus memilih harus ini enggak. Jadi melihat situasi dan kondisi bagaimana karakter dari si peserta didiknya tadi. Ya, oke. Ada pendapat lain? Sama, itu. Kalau pembuat rasa bersalah gimana Bu? Sebaiknya kita lakukan apa kita hindari? Kita lakukan Kita lakukan? selama usahanya. Kita kan hindari hukuman. Kita lakukan dulu merasa bersalah. Nggak apa-apa, itu kan akan membuat anak itu menyadari kesalahannya, merenung, sadar akan kesalahannya, supaya tidak mengulanginya lagi. Iya, gitu. Oke, jadi setiap posisi kontrol yang kita pilih itu ada yang namanya manfaat dan juga kerugian. Gitu. Jadi ada manfaat dan ada juga tidak bermanfaatnya. Contoh dari penghukum ya Pak. Jadi kalau penghukum itu manfaatnya kalau dirasa untuk agar anak itu disiplin atau gitu ya, sebenarnya tujuan kita kan baik untuk menegakkan aturan atau keyakinan. Hanya terkadang itu ada anak itu yang pendendam. Jadi ketika setelah diberi hukuman itu ada rasa dendam dalam hatinya. Oh awas Pak, minta ibu. Awas Pak, tak bocor sepeda sampean. Kadang itu Pak, sebenarnya sisi negatifnya seorang penghukum ketika kita memilih posisi kontrol seorang penghukum itu gitu. Jadi ada minusnya ketika ya itu jadi wis kadang atine loro arek iki mau sampe hukum gitu. Nah, apa tadi pembuat rasa bersalah itu malah mendongkan anak itu. Jadi minusnya itu gitu. Oh aku loh kok gawe ikut terus ya, kok gawe susah berburu terus, kok gini ya, itu membuat anak itu merasa rendah diri akhirnya. Pada akhirnya anaknya dia akan rendah diri. Itu seorang pembuat rasa bersalah. Karena sekarang kalau teman gimana posisi sebagai teman? Sebaiknya kita hindari atau kita lakukan? Kita lakukan. Jadi pendekatan sebagai teman itu memang bisa kita lakukan. Nah, tapi minusnya apa Pak? Ada yang tahu minusnya apa nggak kalau kita jadi seorang teman? Diremehkan. Iya, terkadang anak itu meremehkan, nggak apa-apa, kok karo betiku kok gampang lu, konco bestiku gitu. Enggak, sebenarnya nggak gitu. Jadi memang ada waktu di mana itu kita harus menjadi seorang teman untuk anak didik kita. Tapi ada juga minusnya tadi ya. Dari minusnya itu seolah-olah kita ini diremehkan. Terus tidak ada batasan antara guru dengan murid. Oh itu guru, itu murid. Jadi kok paling aku diiloni kok gak apa-apa aku berbuat salah seperti itu. Jadi memang sebuah posisi kontrol itu ya kondisional. Untuk apa tadi? Setelah teman? Bukan, pemantau Pak, pemantau dulu. Tingkatannya lebih. Jadi kalau pemantau itu ada batasan
mahasiswa dengan guru. Peraturannya apa? Konsekuensinya apa? Gitu. Kalau seperti itu kira-kira termasuk posisi kontrol yang baik nggak? Termasuk bisa nggak diterapkan dalam pembelajaran maupun dalam di lingkungan sekolah? Kalau sebagai pemantau, itu kan tingkatannya lebih tinggi dari teman. Gimana? Maksud pemantau ini di sini bagaimana? Apakah hanya sekedar mantau atau itu terjun untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya tetap menyelesaikan masalahnya. Tapi maksudnya gini, kalau penghukum kan langsung dihukum. Ketika dia berbuat salah, datang terlambat ya, langsung dihukum. Wes, langsung lari kamu, lari keliling lapangan 5 kali, namanya gitu. Tapi kalau posisi pemantau itu lebih itu kan lagi hukumannya apa? Terus apa namanya? Konsekuensinya apa? Gitu. Jadi lebih biar anak itu berpikir, biar dia itu tahu, oh saya itu berbuat salah, berarti saya itu untuk kedepannya saya nggak gitu lagi. Itu seorang pemantau. Iya, mengingatkan. Betul sekali. Jadi gimana? Cocok nggak dipakai? Bisa nggak digunakan? Bisa ya. Jadi teman pemantau selanjutnya yang terakhir itu manajer. Nah, manajer ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Biasanya manajer itu menerapkan restitusinya tadi. Jadi lebih ke arah perbaikan. Coba next dulu, nanti ada penjelasan lagi. Nah, di sini posisi kontrol yang sebaiknya dihindari itu ada 2, penghukum dan pembuat rasa bersalah. Tapi bisa kita lakukan jika ketiga yang posisi kontrol yang baik itu tidak ada efeknya kepada anak, baru kita bisa mengambil posisi kontrol yang seperti ini. Jadi yang baik itu sebagai teman, pemantau, dan manajer. Dan kembali lagi kondisional, gitu ya. Oke, lanjut. Dari ini kesimpulannya bahwa posisi kontrol yang terbaik, yang paling baik itu adalah menjadi seorang manajer, di mana seorang guru itu berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi kita itu biar anak itu bisa berpikir kritis, biar anak itu tahu apa sih kesalahannya yang telah diperbuat. Kalau secara dikasih hukuman saja, kan anak kan nggak tahu salahku, oh kok aku dihukum, kadang gitu. Dan tadi yang merasa bersalah, aku kok salah terus sih, aku kok bener-bener, maka dia akan rendah diri. Sebagai teman juga seperti itu kan, karena ada kalanya kita tidak dihormati ya, kok didadekno koyo koncone seperti itu. Sedangkan kalau pemantau sebenarnya juga bagus, cuma yang memang tingkatannya yang paling tinggi atau yang terbaik itu menjadi seorang manajer, agar anak itu tahu, oh saya itu berbuat kesalahan, dan dia juga akan tahu bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya, untuk menemukan solusinya. Oh ketika saya datang terlambat, itu saya seharusnya ngapain, gitu, agar tidak terlambat lagi itu harus gimana, itu dia berpikir sendiri. Kita hanya perlu pendekatan, yaitu menjadi seorang manajer tadi. Oke, next. Nah, di sini coba kita berpikir sejenak ya. Jadi posisi apakah aku, jangan di next dulu. Jadi Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu itu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Nah, itu termasuk posisi kontrol apa? Meloro. Nomor 2 apa Pak? Karo iku. Membuat rasa bersalah. Coba dulu. Next. Ya betul. Tepuk tangan dulu. Cerdas ya Pak Sugeng. Oh, dipetik. Kembali tadi. Kembali dulu. Jadi saya mau menjelaskan sesuatu. Jadi di sini ada ciri-cirinya ya. Maksudnya Pak Sugeng tadi kok bisa sih kok menyatakan bahwa ini membuat rasa bersalah itu dari mana? Nah, ya. Jadi ada rasa sampai lo kok gawe ibu kecewa terus sih, nah itu loh namanya merasa bersalah. Itu
Posisi apakah aku? Terlambat lagi, terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Itu posisi kontrol apa ya kira-kira? Siji ku opo, Pak? Oh, apa nomor itu di Ibu? Iya, betul sekali. Jadi apa? Seorang penghukum. Nah, penghukum itu nadanya agak tinggi ya. Terlambat lagi, kamu itu. Merocos saya. Namanya seorang penghukum. Tapi enak Bu, yakin. Iya, gimana? Kenang sama muridnya bertahun-tahun. Oh iya, oh Pak Sutra dulu yang memarahi saya itu pada waktu saya terlambat itu. Oh, cari bayar Pak, cari bayar. Oke lanjut Bu. Posisi apakah aku? Ini ada percakapan ya antara guru dengan Adi. Jadi ini kasusnya Adi datang terlambat. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila datang terlambat? Paham Pak. Saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Ya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini berarti posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nomor 3 apa? Masa tangan sih? Mana? Apa Bu sih? Ini gak memantau ya kan? Pilih salah si Jai. Pak Sumron, gimana Pak Sumron? Nomor berapa? Berarti memantau ya nomor 4 ya? Ayo dulu coba dulu. Iya, terus tepuk tangan lagi. Kalau sih tepuk tangan dong. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, di sini sebagai pemantau karena apa? Jadi gurunya itu mengingatkan konsekuensinya. Itu kan, paham Pak, saya harus tinggal kelas. Nah gitu. Jadi ketika anak berbuat salah itu paham. Oh berarti nih aku datang terlambat iki konsekuensinya berarti saya istirahat saya berkurang. Saya nggak ada jam istirahat. Kalau 15 menit. Kalau 5 menit ya berarti istirahat saya berkurang 5 menit. Itu sebuah konsekuensi. Oke, next. Posisi apakah aku? Nah ini ada sebuah itu ya obrolan. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Itu sampai tengah ini. Oh ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum-senyum. Jadi nadanya enggak yang kamu itu enggak. Tapi sambil senyum tadi. Kamu kok gitu sih? Kenapa? Itu sebagai apa ya kira-kira? Perimisan. Sebagai apa Pak? Nomor berapa Pak Sutran? 3. Nomor 3. Gimana ibu-ibu nomor 3 itu apa ya? Teman. Coba dulu dibuka sebagai apa? Iya, sebagai teman. Tepuk tangan lagi untuk kita. Ada dia ya Pak. Tenang Pak, ada dia. Oke, next Bu. Posisi apakah aku? Di sini ada percakapan. Ya kan memang adanya datang terlambat. Kenapa kok bukan Budi? Oh, tidak ada Budi yang ada Adi. Nanti Budi. Oh, sudah baca. Ya, juga kena hukuman. Budinya sudah bisa baca. Sekarang ganti Adi. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri.
Berarti kalau seperti ini percakapan ini posisi kontrol apa? Manager. Iya, manajer. Ciri-cirinya apa, Pak? Kalau sebagai manajer? Lebih ke memperbaiki. Perbaikannya apa? Jadi biar anak itu bisa berpikir sendiri, perbaikan apa setelah dia melakukan sebuah kesalahan. Jadi tidak hanya konsekuensinya saja, tapi juga perbaikannya. Betul. Beda. Apa, Pak? Kalau ada yang paling bawah itu jawabannya tidak, Pak. Kurang tahu, Pak. Besok bisa hadir atau bagaimana? Bukan, Pak, itu kan apakah besok akan ada masalah untuk kamu akan bisa di tepat waktu ke sekolah? Kan nggak ada masalah, Pak. Gitu, saya bisa di tepat waktu. Ya belum tahu, Pak. Besok bisa tepat waktu atau tidak itu jawabannya. Nah, kalau gitu ya beda Kalau lagi. begitu, nah iya. Kalau dirubah masalahnya seperti Iya. itu, nah bagaimana posisinya? Posisinya. Iya. Sebenarnya posisinya tetap, Pak. Kalau dirubah seperti itu ditambahin lagi. Oh, bagaimana? Iya, ada lagi. Nggak bisa, Pak. Loh, kamu kenapa? Kan gitu. Nanti malah panjang, Pak. Percakapannya. Nah, memang kayak gitu. Iya. Realitasnya seperti itu, Di. Iya, memang kayak gitu. Itu, Bu. Iya, betul sekali. Oke, next, Bu. Kalau ngomong terusan. Aku hukum. Memancing. Nah, di sini mengenai keyakinan kelas. Bapak Ibu sudah buat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Dijawab dulu dong. Berarti menurut saja yang sudah menerapkan ini ya. Belum meyakinkan kelas. Ada yang belum buat keyakinan kelas? Belum. Masalahnya kelas itu belum yakin. Sebelum saya bahas ini mau ini dulu. Saya mau nanya dulu. Kenapa kok keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas? Gimana? Ya biar yakin gitu. Yakin. Iya kan tahu kan punya. Apa sih keyakinan kelas itu? Kalau keyakinan kelas kan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Iya. Ya, jadi keyakinan kelas itu disusun oleh guru bersama dengan murid-murid untuk disepakati bersama dan dijalankan keyakinannya. Nah, kalau perbedaannya dengan peraturan kelas gimana? Kalau peraturan kelas yang buat siapa? Biasanya yang buat guru ya. Tapi kalau keyakinan kelas itu kita diskusikan dengan murid. Ayo anak-anak, kita membuat keyakinan kelas. Tahap awal kita ngapain dulu? Ada yang tahu? Masuk. Diskusi loh, Pak, maksudnya. Apa dulu? Kita nulis apa dulu di sini? Jadi kita yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. iya, betul, Pak Sugeng. Jadi yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi nanti pendapat anak-anak kan bermacam-macam. Ada yang tidak boleh datang terlambat, Bu. Tidak boleh makan di kelas, tidak boleh berisik, tidak boleh ramai, dan banyak sekali. Saya kemarin menerapkan di kelas 4 itu gitu, banyak sekali. Jadi saya tulis semuanya. Jadi Ibu itu ditampung semua, apa saja yang ditampung dulu. Nah, sekarang saya tanya, ketika diskusi seperti itu, yang namanya kalimat biasanya kan tidak boleh datang terlambat, Bu. Nah, itu kalimatnya positif apa negatif? Ada kata tidak, negatif ya. Jadi kalimat itu harus kita rubah dulu. Tidak boleh datang terlambat. Berarti kita rubah jadi kalimat positif. Contohnya gimana kalau kalimat positifnya? Tidak boleh datang terlambat. Berarti kita harus apa? Datang Iya, datang tepat waktu. Terus kalau tidak boleh ramai, gimana? harap tenang. Ada uji. Tertib. Nah, setelah menjadi sebuah kalimat positif, baru kita rubah menjadi sebuah keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas di sini kan tersirat dan tersurat. Berarti kalau disiplin kan tidak hanya disiplin dalam hal apa saja, itu sudah mencakup semuanya. Terus apa lagi? Contohnya apa, Bu ya? Setelah disiplin, datang tepat waktu, sopan santun. Biasanya kan gini, tidak boleh berkata kotor, Bu, gitu. Jadi kalau dirubah jadi kalimat positif gimana? Kalau tidak boleh, iya, berbicara yang
Nah, itu nanti kita kumpulkan pendapat anak-anak itu, kemudian kita buat suatu keyakinan kelas. Next book. Nah, ini yang saya bahas tadi. Jadi langkah yang pertama itu mempersilahkan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ditulis, anak-anak ngomong apa itu bisa langsung ditulis di papan. Atau pakai sticky note, Bapak Ibu kasih bagi satu-satu. Coba kalian tulis hal-hal yang kita sepakati, apa yang boleh dilakukan di kelas maupun yang tidak boleh dilakukan. Jadi anak-anak langsung mencatat. Setelah itu kan ditempel di sini, tempel. Nanti kita saring atau kita filter satu persatu, kemudian diubah menjadi kalimat ini. Mencatat semua masukan-masukan tadi yang dicatat semuanya, kemudian gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi kalimat positif. Yang ada tidak-tidaknya itu dihilangkan, diganti ya, dilarang, tidak boleh, jangan, itu dihilangkan, diganti kalimat nada positif. Kemudian setelah keyakinan selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut. Jadi setelah selesai itu ditinjau ulang mana yang perlu digunakan maupun yang tidak perlu, atau yang kalian setuju nggak kalau gini, kalau nggak setuju gini, itu tinjauan ulang. Nah, keyakinan kelas atau sekolah selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas. Setelah itu diletakkan di sini, dulu sudah meletakkan ya untuk kesepakatan kelas. Nanti diganti keyakinan kelas dulu. Iya, karena yakin di dalam diri. Oke, next. Harus yakin. Oke, selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk melakukan perbaikan dari suatu kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi di segitiga restitusi ini ada hubungannya dengan posisi kontrol tadi. Kira-kira posisi kontrol apa yang berhubungan dengan segitiga restitusi? Manajer, Pak. Iya, betul. Jadi posisi kontrol seorang manajer itu pasti melakukan yang namanya segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Coba next dulu. Jadi di sini ada tahapan segitiga restitusi. Namanya segitiga berarti sisinya ada berapa, Bapak Ibu? Ada 3, berarti ada 3 tindakan. Tindakan yang pertama menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, next. Di sini menstabilkan identitas. Apa itu? Yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi ketika anak berbuat salah, yang namanya manusia kadang ya langsung marah ya. Tapi kalau di dalam segitiga restitusi itu nggak boleh marah. Jadi anaknya dipanggil, kemudian ditanya. Ada beberapa kalimat di situ. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Jadi itu jangan ada kalimat yang langsung menjadi siswanya. Oh, kamu itu anak bersalah, jangan. Jadi kita itu harus mengubah identitas anak itu. Oh, anak yang bersalah itu menjadi yang gagal lagi ya, melakukan kesalahan itu menjadi seorang yang sukses. Maksudnya kita harus menstabilkan identitasnya di situ. Jadi jangan dicap bahwa anak itu seorang anak yang bersalah. Gitu. Kita harus menstabilkan identitasnya. Oke, lanjut Bu. Ini lanjutannya tadi. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak kok merasa gitu. Kemudian, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Itu langkah-langkah dalam menstabilkan identitas atau percakapan-percakapan, ungkapan yang bisa kita ungkapkan pada saat melakukan menstabilkan identitas.
kedua itu validasi tindakan yang salah. Ada beberapa beberapa ungkapan yang bisa kita katakan pada anak itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Oh, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Dan kamu boleh kok mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ketika kita melakukan segitiga restitusi itu tidak ada tidak ada rasa oh kamu itu salah. Jangan seperti itu. Oke, lanjut. Tahap yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Contohnya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Jadi kita tanyakan kembali keyakinan apa yang sudah mereka yakini. Seperti itu. Oke, next. Belum tadi. Contohnya. Sip. Jadi ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Zen hari ini datang terlambat lagi ya? Iya, Bu. Kemarin juga datang terlambat? Iya, Bu. Oh, kalau menurut Zen, datang terlambat itu suatu kesalahan atau tidak? Suatu kesalahan, Bu. Oh, begitu. Ya nggak apa-apa. Jadi manusia itu wajar jika melakukan sebuah kesalahan karena hal itu merupakan hal yang manusiawi. Tapi alangkah baiknya jika hal itu diperbaiki agar nantinya tidak akan diulangi lagi. Iya, Bu. Kalau Bu Ida boleh tahu, kenapa Zen kok datangnya terlambat? Main HP dan begadang sampai larut malam, Bu. Oh, karena main HP dan begadang sampai larut malam sampai nggak bisa bangun pagi ya? Iya, Bu. Nah, kalau datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat kemarin tidak? Tidak, Bu. Jadi keyakinan kelas apa yang Zen langgar? Tidak datang tepat waktu, Bu. Oh, begitu. Nah, kalau menurut Zen bagaimana solusinya? Tidak main HP dan tidak begadang sampai larut malam. Oh, gitu. Bagus. Jadi Zen sekarang sudah menemukan solusinya agar datang tepat waktu ke sekolah dan tidak terlambat lagi. Oke, terima kasih Zen. Bisa kembali ke kelasnya. Ya, Bu. Terima kasih. Ada sedikit. Coba diputar dulu. Ini kasusnya ya. Zen merupakan salah satu siswa itu datang terlambat. Zen hari ini datang terlambat lagi ya? Saya tidak beruangan Pak Izan. Kemarin juga datang terlambat. Iya, Bu. Kalau menurut Zen, datang terlambat itu suatu kesalahan atau tidak? Tidak. Kenapa? Dia tahu kan Pak kalau dia bersalah. Jika melakukan sebuah kesalahan, karena hal itu merupakan hal yang manusiawi. Nah, ini tahap menstabilkan internal kelas. Jika hal itu diperbaiki, agar nantinya tidak akan diulangi lagi. Ya, Bu. Kalau Bu Ida boleh tahu, kenapa Zen kok datangnya terlambat? Main HP dan begadang sampai larut malam, Bu. Di sini validasi tindakan yang salah, nantinya anak akan menceritakan apa yang penyebab dari kesalahan tersebut. Kalau datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat kemarin tidak? Jadi keyakinan kelas apa yang Zen langgar? Tidak datang tepat waktu, Bu. Begitu. Nah, kalau menurut Zen bagaimana solusinya? Tidak main HP dan tidak begadang sampai larut malam. Nah, di sini dia menemukan solusinya sendiri agar tidak datang terlambat lagi. Dia menemukan solusinya agar datang tepat waktu ke sekolah dan tidak terlambat lagi. Oke, terima kasih Zen. Bisa kembali ke kelas. Jadi Itu kan nganggo murid yang nurut, ini kan nurut ya? Gitu loh.
Itu sih gimana konsepnya Pak? Oh iya. Beda lagi. Jadi kemarin itu memang saya ada tugas demonstrasi kontekstual itu ya tadi melakukan percakapan dengan siswa, membuat video untuk penerapan segitiga restitusi. Jadi itu kan sudah itu Pak. Semoga kamu salah seperti ini kan gimana gitu. Baik, terima kasih atas waktu Bapak Ibu guru sekalian. Di sini apabila ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan? Iya, Pak Supran monggo. Oke, terkait dengan keyakinan kelas tadi ya. Iya. Ini saya tanya sebelum dilanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Keyakinan kelas apakah hanya diterapkan untuk siswa atau peserta didik? Tidak. Nah, kalau tidak, ketika gurunya yang melanggar bagaimana? Ketika gurunya melanggarnya kan ada konsekuensinya. Iya. Nah, tadi kan di keyakinan kelas kita membuat ini semuanya sesuai dengan itu. Di situ kan tidak ada yang namanya kalau kita melanggar ini hukumannya apa kan tidak ada. Iya. Nah, Jadi sebenarnya memang keyakinan kelas bentuknya seperti itu. Dengan syarat. Jadi untuk konsekuensinya memang tidak tertulis Pak. Jadi konsekuensinya tidak kita tulis, yang kita tulis hanya keyakinan kelas. Karena apa? Karena keyakinan kelas kan bentuknya positif. Hal-hal yang positif yang memang perlu dilakukan dan diyakini anak itu, diyakini semua murid. Dan ketika tidak melakukan keyakinan kelasnya, tidak menjalankan keyakinan kelasnya, otomatis kan dia harus menjalankan konsekuensinya. Jadi pada waktu pembuatan keyakinan kelas itu juga kita harus membuat sebuah konsekuensi. Oh berarti kalau datang terlambat, itu kan keyakinan kelasnya kan datang tepat waktu. Kalau ada yang terlambat, ya harus itu lagi tambahan waktu, kembali pada konsekuensinya. Dia harus membuat konsekuensi. Kalau Pak Suprannya terlambat gimana? Iya. Kalau gurunya terlambat. Kalau Pak Suprannya terlambat. Kalau saya. Sampai pulang mana? Jadi keyakinan kelas tidak ada tambahan. Iya. Guru tidak pernah salah. Kalau guru berbuat salah, kembali ke pasal 1. Bukan gitu Pak. Itulah namanya peraturan lagi, bukan keyakinan kelas. Nah, iya. Keyakinan kelas. Oh iya, tidak hanya di kelas ya. Jadi tidak hanya di kelas, jadi kita juga bisa membuat keyakinan sekolah. Jadi peraturan-peraturan sekolah itu kita ubah menjadi keyakinan sekolah. Iya. Keyakinan kelas sudah ada di terlambat. Iya. Guru sudah ada di dalam. Iya Pak ya, kan sudah ada di keyakinan sekolahnya. Bukan ada. Kayak yang biasa mengatur ini. Berarti guru nggak bisa buat keyakinan kelas soalnya terlambat toh. Berarti kan dia itu tadi keyakinan kelas guru tidak berbuat salah. Kalau berbuat salah kembali ke Begitu juga. Berarti keyakinan dulu siswa. iya sih atau. Bagaimana sama yo Kak Iso itu lah, tidak bisa membuat lagi yang baik. Kadang kan kita terlambat juga punya alasan kan. Kembali lagi kepada segitiga restitusi lagi. Oh sangat lapor. Jadi Bapak Iza yang melakukan segitiga restitusi kepada Pak Supron. Pak Supron kenapa datang terlambat? Hari-hari Alasan. Hari nak. Hari ini dicor kabeh dengan orang. Langsung hukuman bukan pas sebelum. Oh enggak. Kalau memang itu, kalau tidak, maka di segitiga restitusinya memang boleh kok pakai hukuman. Jalan terakhirnya. Ada pendapat Bapak Iza? Tidak. Sampun, ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Terima kasih ya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Demikian kegiatan diseminasi positif pada hari ini. Apabila dalam perkataan saya ada suatu kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak.